Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Ia berhasil lolos dari ancaman kurungan jeruji penjara di Gul, Papua pada tahun 1926. Padahal pada tahun itu, ia merupakan sekretaris PKI Cabang Anyer yang mendalangi pemberontakan komunis pada tahun 1926. Dari Banten ia berhasil kabur ke Malaya dan terus membangun jejaring komunikasi dengan jaringan komunis internasional. Ia dijuluki Cek Mamat. Di Malaya ia dibimbing oleh Tan Malaka yang bersembunyi di Bangkok dari kejaran VOC Belanda. Setelah kompeni Belanda menurunkan pengawasan terhadap gerakan komunis, ia baru pulang ke Nusantara, tetapi berhenti di Palembang. Pulau Jawa masih belum aman untuk didatangi. Di kota yang terletak di tepian Sungai Musi, ia mendirikan klub studi politik. Gara-gara aktivitasnya ini, ia sempat masuk penjara Palembang, tetapi tak lama kemudian dibebaskan. Setelah keluar dari penjara Palembang, ia pulang ke Banten dan bekerja sebagai pengacara agar tidak dicurigai oleh kompeni Belanda. Sembari menjadi pengacara selama Perang Dunia Kedua dan zaman penjajahan Jepang, ia mengadakan hubungan dengan kelompok-kelompok komunis di luar Banten. Pada tahun 1944, ia dan banyak teman komunisnya ditangkap Gampetai, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Menjelang kemerdekaan, Cek Mamat keluar dari penjara Jepang. Pada bulan Juli tahun 1945, Cek Mamat dan beberapa tokoh komunis Banten menggelar sebuah pertemuan rahasia yang kemudian dikenal sebagai Pertemuan Rangkas Bitung. Dalam pertemuan Rangkas Bitung itu, hadir pula seorang tokoh pergerakan yang menyamarkan namanya menjadi Ilyas Hussein, tetapi sebenarnya ia bernama Tan Malaka. Sebagian besar pemuda yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan akan memutuskan setiap hubungan kerjasama dengan Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebagian kecil lainnya berpendapat masih perlu menjalin kerjasama dengan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk perdebatan, Tan Malaka mengemukakan pendapatnya supaya perbedaan taktis itu hendaknya diselesaikan di konferensi Jakarta saja. Kemudian Tan Malaka menambahkan, perlu dibentuk sebuah organisasi sendiri dengan pemimpinnya sendiri yang sama sekali tidak berhubungan dengan Jepang. Organisasi itu bernama Dewan Rakyat. Akhirnya pertemuan diakhiri dengan memilih Ilyas Hussein alias Tan Malaka sebagai wakil Banten. Selain itu terpilih juga 6 orang radikal lainnya, salah satunya adalah Cek Mamat. Hubungan tokoh-tokoh revolusioner di Banten dengan Tan Malaka pada periode Jepang hingga masa awal kemerdekaan Indonesia terjalin dengan dekat. Tokoh besar yang riwayatnya diselubungi misteri itu berhasil menanamkan pengaruh kuat di kalangan tokoh-tokoh tersebut. Didirikannya Dewan Rakyat oleh Cek Mamat diyakini adalah arahan Tan Malaka kepada segenap eksponen perjuangan di Banten. Kekacauan politik dan kekosongan pemerintahan menyebabkan munculnya tindakan-tindakan beberapa kelompok politik, terutama para veteran pemberontakan tahun 1926 yang akan membalaskan dendam mereka kepada pejabat pemerintah, polisi, dan penduduk yang menentang paham komunis. Suasana revolusi yang ganas mendorong kaum ulama mengambil alih kepemimpinan. Atas dasar itulah, Kiai Haji Ahmad Khotib diangkat sebagai residen Banten. Kendati demikian, pemerintahan yang baru itu tak dapat segera mengendalikan keadaan. Pembunuhan para komunis terhadap para penduduk tetap terjadi di mana-mana. Cek Mamat dengan Dewan Rakyatnya semakin leluasa bergerak. Pada level tertentu, mereka menjelma menjadi penguasa Banten yang sesungguhnya. Tujuan mereka hanyalah satu, menjadikan Indonesia dan Banten sebagai negara berpaham komunis. Beberapa media massa di Jakarta memberitakan, Banten di bawah kendali Dewan Rakyat akan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Aksi bersenjata untuk membubarkan Dewan Rakyat pun dilakukan oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Namun, hal itu tak semudah yang diperkirakan pemerintah Jakarta. Dewan Rakyat tetap berkuasa. Hingga akhirnya Presiden Soekarno disertai Wakil Presiden Muhammad Hatta
dan Jaksa Agung Mr. Kasman Singodimedjo mengunjungi Serang dan Rangkas Bitung pada tanggal 9 hingga 12 Desember tahun 1945. Dalam pidatonya di Rangkas Bitung, Bung Karno berharap agar persatuan nasional dijaga dalam bingkai negara Republik Indonesia. Bung Hatta yang terkenal pendiam pun turut bicara dan mengatakan Dewan Rakyat tak berguna dan harus dibubarkan. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta berada di Rangkas Bitung, beberapa anggota Dewan Rakyat malah semakin menjadi-jadi. Mereka menculik dan membunuh Bupati Lebak, yaitu RT Hardiwinangun di daerah Cisiih. Para penculik datang kepadanya dengan mengaku sebagai utusan Presiden Soekarno. Peristiwa pembunuhan itu bertujuan untuk menunjukkan kepada Presiden Soekarno bahwa Dewan Rakyat tidak main-main dengan tujuannya. Pembunuhan itu mengakibatkan adu kekuatan dengan pihak tentara tidak dapat dihindarkan. Pada akhirnya, Dewan Rakyat dibubarkan dan para pembunuh Bupati RT Hardiwinangun berhasil ditangkap. Banten tetap menjadi bagian integral Republik Indonesia. Pembunuhan Hardiwinangun menyebabkan Dewan Rakyat banyak kehilangan pendukung. Kaum ulama cemas melihat jalannya peristiwa itu. Bagi pihak tentara, mendesaknya situasi diperjelas ketika laskar-laskar Dewan diserang pada tanggal 31 Desember tahun 1945 menangkap Entol Ternaya, perwira senior TKR, dan Oskar Kusumaningrat, mantan kepala polisi Keresidenan Banten. Pada hari itu juga terjadi pertempuran di Pandeglang ketika pendukung Dewan Rakyat berusaha untuk merebut senjata milik satuan TKR setempat. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari tahun 1946, Dewan Rakyat di Rangkas Bitung menuntut penggantian Bupati Kiai Abuya Hasan dan pengangkatan sebuah direktorium untuk mengawasi semua bagian pemerintahan dan semua pasukan bersenjata revolusioner. Melihat adanya penculikan dan perampokan, Residen menginstruksikan kepada pimpinan TKR Banten untuk secepatnya menumpas gerakan Dewan Rakyat. Kiai Haji Syamun segera memanggil Ali Amangku, TB Kaking, untuk menyusun siasat penumpasan. Langkah pertama adalah pembebasan R. Hilman Jayadiningrat dari penjara Serang yang tidak mengalami kesulitan. Kemudian mereka menyerang markas besar Dewan Rakyat di daerah Ciomas. Hilman Jayadiningrat dan para priai lainnya yang masih dipenjarakan oleh Dewan Rakyat dibebaskan dan dibawa ke Sukabumi. TKR di Rangkas Bitung menuntut pembubaran Dewan Rakyat. Tuntutan itu tidak dipenuhi, maka terjadilah pertempuran. Pasukan Dewan Rakyat dengan mudah dikalahkan. Pada tanggal 8 Januari tahun 1946, pasukan TKR dari 3 kota penting di Banten menyerang pasukan Dewan Rakyat di Ciomas. Pertempuran yang berlangsung lebih dari 24 jam, baru berhenti setelah ada campur tangan pribadi Residen Ahmad Khatib. Dewan Rakyat akhirnya terpecah. Beberapa pemimpinnya yaitu Cek Mamat, Ali Arkam, dan Ahmad Basaib ditangkap. Sebagian besar anggotanya ditawan, sedangkan sisanya melarikan diri ke daerah Lebak. Oskar Kusumaningrat dan Entol Ternaya yang ditahan di tempat itu dibebaskan. Kedudukan Kiai Haji Ahmad Khatib tetap tidak tertandingi, dan kaum ulama terus menduduki semua pos pemerintahan yang penting. Tamat sudah akhir riwayat keganasan Cek Mamat. Itulah sekelumit kisah tentang pembunuhan Bupati Lebak oleh Cek Mamat dan perampokan tak berkesudahan oleh kaum komunis. Kisah ini kami sadur dari buku Banjir Darah yang layak kalian baca. Buku itu menceritakan tentang kekejaman kaum komunis dari tahun 1926 sampai dengan 1965 di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.